Cerita ini berlatar di lapas khusus remaja. Lalu kita diperkenalkan dengan sosok Bucom. Dia adalah seorang guru di lapas ini. Sementara itu, asistennya bernama Saipul. เหล่าต้นกล้าน้อยๆของพวกเรามากันแล้วครับ Saipul mengabari bahwa lapas ini akan segera kedatangan anak-anak yang sangat bandel. Dari beberapa anak itu ada 3 yang paling bandel. Dimulai dari yang pertama, dia bernama Tomtam. Kasusnya adalah mencuri berangkas milik jenderal. Kemudian yang kedua, bernama Win. Kasusnya lumayan sadis, yaitu membunuh ayah tirinya sendiri. Dan yang terakhir bisa dibilang sebagai bosnya dari anak-anak jagoan. Dia bernama Jab. Dia sudah keluar masuk lapas selama 4 kali. Dia dipindahkan ke sini karena sebelumnya telah membakar lapas rehabilitasinya. Meski mereka adalah anak yang bandel, namun mereka tetap berteman baik satu sama lain. Terutama si Jab. Dia tak terima kalau salah satu temannya yang bernama Win diganggu oleh sekelompok penghuni lapas senior yang menamai dirinya sebagai geng taring elang. Saat itu Jab hampir saja mau gelut sama si Jo, salah satu anggota geng tersebut. Beruntungnya pergelutan itu dibatalkan ketika penjaga lapas datang melerainya. Saat itu direktur lapas yang bernama Bibian tengah berpidato. Di pidatonya tersebut dia berpesan agar penghuni lapas merenungi tindak kejahatan yang telah dilakukannya dan diharapkan untuk tidak mengulanginya kembali. สุดยอดเอาให้พวกเราจะไม่ตบมือ Bucom ternyata adalah putri dari Bibian. Namun Bucom terlihat tidak akur dengan ibunya semenjak orang tuanya itu memilih untuk bercerai. Saat itu, ayah Bucom yang sekarang tinggal di Sapporo, Jepang mengabari bahwa ia kangen dengan putrinya. Ia meminta agar Bucom segera menyusulnya ke Jepang karena beberapa hari lagi di Sapporo akan ada festival salju dan festival tersebut akan diadakan kontes memahat salju. Kemudian di keesokan harinya di ruang kesenian, Bucom menugaskan para anak didiknya untuk mengukir karya indah dari sebuah papan kayu. Tak disangka, ternyata Jab mempunyai keahlian dalam seni pahat. Bucom yang melihat hasil karyanya langsung terkesima. Lantas ia pun langsung menemui Jab. Ia memberi tantangan baru untuk memahat di sebuah bongkahan batu es. Awalnya si Jab ragu karena ia belum mempunyai pengalaman mengukir di batu es. Namun Bucom yakin bahwa si Jab pasti bisa. Setelah pahatan itu selesai, lalu Jab pun bertanya pada Bucom, apa maksud darinya menyuruh Jab melakukan tugas ini. Lalu Bucom pun menjawab bahwa ia tertarik untuk menyertakan anak didiknya dalam mengikuti kompetisi pahat es yang ada di Sapporo. Namun sayangnya Jab tidak tertarik mengikuti acara itu. Kemudian Bucom menghubungi ayah Jab. Dia meminta agar ayah Jab bersedia untuk membujuk putranya dalam mengikuti kontes pahat salju yang ada di Sapporo. Lalu di keesokan harinya, ayah Jab pun mengunjungi putranya. Dia meminta agar Jab mau menerima tawaran dari Bucom, karena dengan mengikuti tawaran ini diharapkan Jab bisa mendapatkan pengurangan masa tahanan. Dan lagi pula, Jab mempunyai hobi mengukir, jadi apa salahnya untuk menerima tawaran darinya. Di tempat kunjungan lapas itu, Jab tak sengaja melihat Jo yang saat itu tengah dikunjungi oleh keluarganya. Tak terima ditatap oleh Jab, kemudian Jo pun langsung menghampirinya. Jo berlaga seperti jagoan. Hal inilah yang membuat Jab merasa kesal dan langsung memukuli Jo sampai tak berdaya. Setelah itu Jab pun mendapatkan pengurangan poin dan menerima hukuman dari pembina lapas. Lalu Bucom pun menghampiri Jab dan dia bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Lalu Jab pun menjawab, itu bukan urusanmu, dan mengenai tawaranmu yang kemarin, tolong jangan libatkan ayahku. Lalu Bucom pun kembali bertanya, kenapa? Bukankah itu sesuatu hal yang baik? Karena dengan ini ayah kamu mau mengunjungimu. Sebenarnya aku juga ingin mengunjungi ayahku yang ada di Jepang, karena beberapa hari yang lalu dia meneleponku bahwa dia rindu. Aku ingin menemuinya, dan di pertemuannya itu, aku ingin membuat dia bangga padaku karena menjadi bagian dari tim kontestan pemahat salju. Makanya, aku ingin mengajak kamu mengikuti kontes pahat salju yang ada di Sapporo itu. Namun Jab kembali menolak tawarannya itu, karena Jab merasa orang yang payah dan tidak bisa untuk diharapkan.
Sebenarnya Jab memiliki bakat mengukir yang hebat dan Bucom yakin dengan kehadirannya di tim akan membawanya menjuari perlombaan itu. Selain itu, nantinya nama Jab juga akan bersih karena telah mengharumkan negaranya. Maka Bucom tak henti-hentinya membujuk Jab untuk ikut berpartisipasi dalam kontes itu. Setelah dipikir-pikir lama, akhirnya Jab pun setuju. Kemudian di keesokan harinya, Bucom presentasikan keinginannya itu ke para petinggi lapas. Bucom meyakinkan dengan mengikuti ajang kontes pahat ini, nama lapasnya akan segera terangkat. Kemudian Bucom memperlihatkan keahlian Jab dalam memahat es, agar para petinggi semakin yakin untuk menyetujui ide ini dan mendanai biaya pelatihannya. Dan ya, hasil karya yang menakjubkan ini membuat petinggi akhirnya menyetujui proyek itu. ผมให้ผ่าน Namun masalahnya, timnya yang akan dibentuk ini masih kekurangan anggota. Maka Jab dan temannya yang lain pun segera mencari orang yang cocok untuk masuk dalam bagiannya. Di sini dia menemukan Win yang ternyata juga jago mengukir. Menyadari bahwa Joe ternyata jago menggambar, lantas Bucom pun membujuk untuk gabung di timnya sebagai desainer. Sebenarnya Joe sangat ingin bergabung, namun teman segengnya tak memperbolehkannya. อยากจะให้ตัวเองภูมิใจดูสักพัก Tak ingin ambil pusing, kemudian Bucom kembali menghampiri timnya. Dia ingin nama timnya ada kata Frozen, mengingat ini adalah kontes memahat salju. Namun rekannya tak setuju. Mereka sepakat menamai timnya dengan nama Hot Boys. Artinya pemuda yang berapi-api. Tak ingin terjadi perdebatan yang panjang, kemudian Saipul menyatukan kedua nama tersebut menjadi Frozen Hot Boys. Di malam harinya, saat Jab, Win, dan Tom Tam sedang asik ngobrol, mereka didatangi oleh geng taring elang yang tak terima kalau anak baru di lapasnya akan lebih populer darinya. Mereka iri, kemudian mengajarnya sampai babak belur. Dan di sini tangan Win juga akan ditusuk supaya tidak bisa mengikuti kontes pahat itu. Saat itu Joe ditugaskan untuk mengeksekusinya, namun dia merasa keberatan karena baginya ini sudah sangat keterlaluan. Kemudian Galang selaku ketua geng itu kesal dan menendang Joe. Namun setelah itu, para pembina lapas datang melerainya. Bucom bertanya pada Jab, kenapa kamu membiarkan anak-anak itu memukulimu? Padahal kan kamu selalu mengajar balik ketika diserang. Terus Jab pun bilang, aku hanya ingin berubah. Aku tak mau balik seperti dulu lagi. Jawaban itu membuat Bucom merasa bangga dan memuji akan sikapnya itu. Setelah dikeluarkan dari gengnya, kemudian Joe pun menyetujui tawaran Bucom menjadi bagian tim dari Frozen Hot Boys. Sementara itu, para anggota tak setuju dengan masuknya Joe di timnya karena mereka masih kesal padanya. Namun Bucom tetap akan mengikut sertakannya. Singkat cerita, hari penyeleksian pun tiba. Tim Frozen Hot Boys kini dihadapkan oleh tim-tim yang lebih senior dan dinilai lebih berpengalaman pada ajang kompetisi ini. Dan tim tersebut meremehkan timnya Frozen Hot Boys karena berasal dari lapas, dan mereka juga mengejeknya karena tak sepantasnya para napi mengikuti ajang kompetisi yang bergengsi ini. Pembawa acara kemudian menyebut dua tantangannya dan mereka harus memenangkan semua tantangannya itu supaya bisa mendapat tiket lolos ke Sapporo. Tantangan pertama, mereka harus mengukir membentuk patung pria di styrofoam. Saat itu Jab kesal pada Joe karena membuat desain yang agak nyeleneh. Namun Tom Tam berhasil meredam emosinya karena ia berpendapat bahwa desain gambar yang Joe buat lumayan inovatif dan berkesan, sehingga tidak ada salahnya untuk mencoba. Tim 1 dan tim 2 berhasil membuat patung yang lumayan mirip dengan media pria tersebut. Namun timnya Frozen Hot Boys malah menambahkan sedikit kreasi. Ketika juri itu menilai, ia merasa terkesan dengan hasil karyanya, lalu memenangkan tim Frozen Hot Boys untuk masuk ke babak selanjutnya.
Di tantangannya kali ini, peserta harus membuat angsa dari es, dan tim siapa yang membuat lehernya paling panjang, maka dia yang akan terpilih untuk mendapat tiket ke Sapporo. ตัวไปซัปโปโรทันที เราคงทำสูงสุดได้ไม่เกิน2 เมตร มึงแน่ใจแล้วนะเจฟ เอาในทีมพวกเราเว้ย สิ่งที่ผู้ใหญ่อย่างเราทำได้ก็มีแค่ เท่านั้นสวยจริง Tim Frozen Hot Boys kali ini menelan kekecewaan begitu tahu kalau patung angsanya tak setinggi dari tim lain. Mereka sangat sedih. Namun Pucong melihat ada kejanggalan yang aneh mengenai patung milik tim sebelah. Lantas dia langsung merusak patung itu untuk menunjukkan kalau ada kecurangan. Dan ya, ternyata dugaan itu memang benar adanya karena tim itu menggunakan batang akrilik sebagai penyambungnya. Kemudian pada akhirnya juri memutuskan untuk mendiskualifikasi tim tersebut dan menunjuk tim Frozen Hot Boys sebagai pemenang tiket ke Sapporo. Hubungan Jeb dan Joe pun kini sudah baikan dan tak ada lagi kata musuhan. Mereka akur dan kompak sebagai tim. Di malam harinya mereka rayakan kemenangan ini. Kemudian Joe bercerita tentang kasusnya yang membuat dia masuk ke lapas. Saat itu teman setongkrongan Joe mengancam akan menghabisi Joe. Saat itu kondisi sedang sama-sama mabuk. Joe tidak punya pilihan lain antara Joe yang mati atau musuhnya. Dan saat itu Joe memilih untuk menghabisinya. Sementara itu Win juga bercerita bahwa dia terpaksa menghabisi ayah tirinya untuk menyelamatkan ibu kandungnya. Sedangkan Tom Tam, dia terpaksa merampok untuk melunasi hutang judi ibunya. Sedangkan itu Jeb terpaksa berantem dengan ayahnya sendiri yang selalu rese ketika sedang mabuk berat semenjak kepeninggalan istrinya. Tak terasa malam sudah semakin larut dan ini waktunya untuk istirahat. Pucong memberi pesan kepada anak didiknya agar tidak lupa meminta izin keluarganya saat akan berangkat ke Sapporo, dan pihak lapas akan mengizinkan untuk menemui keluarganya masing-masing esok pagi. Pertemuan ini diakhiri dengan ucapan perayaan ulang tahun Jeb yang sekarang genap 18 tahun. Singkat cerita, hari penerbangan pun tiba. Ketika di bandara, mereka diwawancarai oleh media. Kemudian Pucong memberi sebuah pernyataan pesan dan kesan bahwa setiap anak yang lahir di dunia tidak ada yang ingin menjadi penjahat. Mereka hanya membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang diperbuatnya. Maka tolong tunjukkan dukungan semangat untuk mereka. โอกาสว่าพวกเขาเปลี่ยนแปลงได้ Di sini Joe tiba-tiba didatangi emak-emak yang masih kesal terhadap Joe karena telah menghabisi nyawa putranya. Joe sangat merasa bersalah dan dia kemudian mengundurkan diri dari keanggotaan timnya. Joe berpikir bahwa orang seperti dirinya tidak pantas untuk hidup. Lalu Pucong kembali memotivasi Joe untuk tetap semangat dan melupakan kisah buruk masa lalu. Karena bagaimanapun masa lalu selamanya tidak akan bisa dirubah. Namun masa depan yang cerah bisa diusahakan dengan melakukan tindakan baik di hari ini. Singkat cerita, kini mereka telah sampai di Jepang. Mereka sangat senang begitu melihat tumpukan salju yang sangat banyak. Jepang sangatlah indah. Tak ingin lupakan keseruan ini, kemudian mereka abadikan momen ini dalam sebuah foto. Di keesokan harinya, mereka melihat kabar di berita tentang kasus salah satu anggota Frozen Hot Boys yang memukuli orang tuanya sendiri sebelum berangkat ke luar negeri, dan diduga itu adalah Jeb. Kemudian Jeb pun teringat pada saat malam itu ia berada di rumahnya setelah diizinkan pihak lapas untuk pulang dalam rangka meminta restu orang tuanya sebelum berangkat ke Jepang. Saat itu ayah Jeb sedang mabuk berat. Dan seperti biasa, ketika sedang mabuk ia tidak bisa mengontrol diri dan akan menusuk Jeb menggunakan alat pahat kayu. Namun Jeb menahannya dan tak sengaja mendorong ayahnya sehingga tertimpa patung pahatannya sendiri.
Frozen Hot Boys kehilangan salah satu anggotanya ketika Pucom lebih memilih untuk menemui ayahnya daripada mengikuti kontes. Semua anggota sangat merasa kecewa akan hal ini dan tiba-tiba Jab memilih pergi entah kemana. Singkat cerita, perlombaan itu pun dimulai tanpa kehadiran Pucom dan Jab. Anggota Frozen Hot Boys yang tersisa pun bingung dan tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Di saat tim lain sudah bersiap-siap membangun, tim Frozen Hot Boys malah berkeliling-keliling kota mencari keberadaan si Jab. Sementara itu, kini Jab sedang panik karena dikejar polisi akibat tak sengaja menendang boneka salju yang ada di pinggir jalan. Sedangkan Pucom, dia tengah asik meminum teh di kedai bersama ayahnya. Saat itu keluarga baru si ayah juga datang ke kedai itu dan rencananya mereka akan pergi jalan-jalan ke kebun binatang. Namun ayah Com tidak ingin mengajak putrinya yang sudah gede ini ikut bersamanya karena pasti nantinya akan merasa canggung. Pucom pun merasa sedih, kemudian ia meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, Jab pun berhasil ditemukan. Di sini Pucom benar-benar menyesal karena telah meninggalkan anak didiknya. Di momen harunya itu, tiba-tiba polisi yang mengejar Jab tadi siang pun muncul dan Saipul bersiap mengorbankan diri demi tim Frozen Hot Boys. Rupanya, di balik penampilan yang culun, Saipul adalah sosok legenda dari geng Taring Elang. Jo benar-benar tak menyangka akan hal ini. Namun ternyata ada kesalahpahaman antara Jab dengan polisi. Polisi itu mengejar Jab karena sebelumnya ada kabar bahwa ada salah satu kontestan yang menghilang. Dan polisi itu hanya mencoba untuk mengamankan Jab. Namun Jab merasa parno duluan dan malah memilih lari. 大丈夫ですよ。兄さんのく ไปเลยเขาบอกว่าพวกเราทั้งทีม Setelah tiba di acara kontes, Pucom bilang ke anak didiknya bahwa tak akan lama lagi timnya akan segera terbang tinggi selayaknya burung punik. Maka tunjukkanlah kepada semua orang lewat prestasi yang tercipta lewat kontes ini. Kemudian Pucom mengambil desain burung punik untuk ukiran balok saljunya sebagai simbol. Tim Frozen Hot Boys mempunyai semangat yang berapi-api. Si pembawa acara pun mengapresiasi tekadnya. Tim yang berasal dari Tiongkok dan Amerika pun tak mau kalah, sehingga acara lomba menjadi sangat meriah. แค่คืนเดียวนางกับจินใจกันสุดๆอยู่แล้วต่อ Alright, guys. ส่วนทีม USA นะ Let's go, คะ let's go. ทุกทีม Di tengah proses memahatnya itu, ada sedikit masalah di mana balok salju yang tim Frozen Hot Boys punya terdapat segelondong kayu yang cukup besar, dan setelah kayu itu diangkat, membekas sebuah lubang sehingga kemungkinan patung yang akan diukirnya bisa saja roboh. Saat timnya sudah mulai putus asa, Jab memberikan solusi dan kemudian kembali melanjutkan ukirannya. Singkat waktu, patung salju pun telah selesai dibuatnya. Namun hembusan angin kencang meretakkan sayap patungnya sehingga tim Frozen Hot Boys pun mulai kecemasan. Penonton dari lapas yang ikut menyaksikan acara itu dari TV pun juga dibuat deg-degan. Namun Jab dan Jo datang tepat waktu untuk menyangganya sehingga bekas retakan itu bisa diperbaiki kembali. さあ絵を開けてください Namun setelah penilaian tiba, tim Frozen Hot Boys tak berhasil menjuarai pertama. Akan tetapi, mereka tetap bangga karena telah berhasil sampai sejauh ini. ไปหมดอยู่ดีในหัวนมมึงไง พี่มาส Setelah kontes itu selesai, Pucom menawarkan diri mengupayakan sebisa mungkin agar Jab tak ditahan dari kasus yang diperbuatnya. Namun Jab menolaknya karena dia nggak mau jadi orang pecundang. Dia akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. You know. 2 tahun kemudian, kehidupan dari anggota Frozen Hot Boys sekarang berjalan lebih baik, di mana Pucom kini sudah akur dengan ibunya. Sementara Jo, permintaan maafnya telah diterima oleh orang tua dari teman yang telah dihabisinya.
Setelah sekian lama tak bertemu, mereka kembali melakukan pertemuan untuk menyambut Jab keluar dari lapas tahanannya. Seberapa besar kesalahan yang kita lakukan di masa lalu, tidak cukup menghapus dosanya hanya dengan cara menyesalinya. Jalani hidup yang sekarang dengan melakukan hal baik adalah tindakan yang bijak. Kita hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. Namun kita harus belajar dari kesalahan itu untuk tak mengulangi hal yang sama.